pelakor bisa dijerat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pengacara channel. Oke, hari ini sambil santai-santai, mungkin kita setelah beraktivitas hari ini kita bisa ngobrol santai. Ngobrolnya tentang apa Pak? Kira-kira Pak? Pak Weli yang terhormat. Apa bro yang mungkin Ibu enak? Septa yang lebih tahu yang sedang in sekarang di kalangan ibu-ibu apa? Yang lagi rame sekarang ya. Kalau yang rame perasaan gini Pak. Setahu aku ya santai ngomongnya aku. Setahu aku dari zaman dulu, zaman sampai zaman sekarang, dari zaman batu sampai zaman pistol, yang namanya yang in itu tidak pernah ada kata putus, kata apa sih? Kata berakhir itu tentang pelakor. Nah, sekarang kita bahas tentang pelakor. Oke. Oke? Apa sih pelakor itu? Pelakor itu adalah perebut laki-laki orang. Nah, Itu kepanjangan apa istilah itu? Jadi ini apa istilah itu? jadi ini kepanjangan Pak. Istilah ya? Kan pelakor itu perebut laki orang. Kalau pebino perebut bini orang. Oh, itu ada di aturan seperti itu dibilangnya, disebutnya. Itu bahasa ngetren ya Istilah Pak. ya, Wel? British-nya ya, Benar Wel? slangnya ya, Bahasa ngetren. slangnya ya. Bahasa Tapi kalau di ngetren. aturan kayaknya masuk deh istilah pelakor itu di dalam aturan undang-undangnya ya. Belum sih kalau Belum ya, secara nggak ada ya istilah pelakor itu ya. Jadi istilah aja baru. Ya? istilah aja yang tumbuh di Tumbuh dan itu jadi melekat. Kata-kata pelakor dan pebino tuh jadi melekat. Ada kan dari kalangan aktif juga banyak. Sudah banyak kasus kan kita banyak temui. Di Palembang ini pun Mungkin teman-teman Pernah lihat, ya? pengacara channel juga sudah banyak dapat info, dapat dari WA group lah, dari IG story, ada yang ngelabrak lah, ada yang beberapa kasus yang cukup heboh ya. itu sangat Apalagi heboh. sekarang ini sedang rame-ramenya salah satu film drama Korea. Nah itu drakor yang hebat itu. Drakor, aduh semua ibu-ibu jadi kesel. Itu drama Koreanya Semua judulnya kalangan lah, termasuk laki-laki juga karena apa sih kayak rame bener jadi. ya nonton. judulnya World of Married Couple. Setiap Sabtu Pak aku nungguin film itu Pak. Jadi sekarang kita mau bahas pelakor. Pelakor itu di undang-undang diatur atau tidak? Itu pertanyaannya. Terus apakah pelakor itu bisa dijerat hukum? Iya lah, betul. Boleh langsung aja coba didefinisiin kalau berkenan apa sih? Ya, Jadi kalau secara istilah memang membuka itu pelakor perebut laki orang. Jadi generalisasikan pelakunya itu perempuan ya, Ya betul. yang merebut lelaki orang, dalam hal ini umumnya disebut suami orang. Setuju. Terus Jadi ya lanjut. istilahnya selingkuh lah. Selingkuh. Sebenarnya selingkuh itu indah. bukan. Selingkuh itu sebenarnya menurut definisi aku sebagai cewek ya, nggak mungkin ada kata selingkuh kalau tidak ada kesempatan. Iya kan? Terus Tidak ada api. tanpa asal. Nah, Terus nggak mungkin selingkuh cuma karena ceweknya nggak bisa Pak disalahin cuma hanya sekedar cewek. Jadi yang disalahin itu adalah cowok cewek, kedua belah pihak. berarti Jadi tidak sepakat lah ya. tidak sepakat. Jadi di sini Sepakat. di Apa sini beda keyakinan? Dia yakin, kita lo nggak. nggak yakin gitu. Nah, terus di sini kita mau bahas Apa sih motivasi pelakor? Mengapa pelakor itu ada macam-macam Pak, benar nggak? dari sudut pandang Sudut pandang laki-laki, sudut pandang kenapa
bisa ada pelakor di dunia ini? Mungkin kalau dari gue sih pelakor itu salah satu godaan dunia kayaknya. Karena tanpa pelakor hidup kurang indah. Ada Cobaan tekanan Biasanya ekonomi, Iya. pergaulan, Ya. pengen punya ini, pengen punya itu. pelakor itu pun selain ekonomi, pelakor itu juga biasanya biasanya juga sih faktor keharmonisan sih kayaknya. Ya mungkin kenyamanan. salah satu. Oh ya, aku mau kasih salah lihat dulu Pak satu. sebelum kita masuk. Benar. Sebelum kita masuk ke undang-undang yang mengatur tentang perselingkuhan, Cerita aku, dikit lah ya, ya. aku pengen cerita sedikit. Bukan cerita ya, tapi True story. tips Bukan. bukan. Story, ya Allah, bener-bener jangan Pak. Bukan ya. Jadi gini, teman-teman ya, Pernah dilabrak? sebagai cewek, enggak bukan. Sebagai cewek, sebagai ibu rumah tangga, jadi di luar dengan profesi saya kan, profesi aku sendiri nggak usah di ini. Apa sih profesi ibu? Penasaran. Profesi saya Pak tukang gorengan. Oh iya iya. Jadi gini, jadilah wanita yang pintar, pintar dalam Segala hal. ya dalam segala hal, dalam mencari uang, dalam urusan ranjang, dalam urusan makannya suami itu wajib. Dilayani lah ya. Iya, Harus sesuai kalau dengan seandainya apa. kalau dalam Iya. rumah tangga, Iya. Bukan pelayan tapi. nah nggak Iya, boleh. bukan Kalau lain. sudah tiga itu sudah, dan satu lagi punya anak keturunan. Kalau tiga-tiganya itu sudah dipenuhi, aku rasa nggak mungkin ada pelakor lagi. Aman ya. Itu jadi Kecuali Ah. cowoknya mata keranjang. nah Itu. Pak, Buaya seperti- darat, buaya seperti- darat. seperti Hah? Pak Weli. Oh iya iya iya. Banyak faktor lah ya kalau dari sisi laki-lakinya mungkin yang memang sifatnya sudah mata keranjang, nah ya memang hobi dari muda dan nggak bisa Individu sih itu sifatnya atau sebenarnya memang dia kayaknya. merasa ada hal-hal yang dia inginkan tapi tidak bisa dipenuhi istrinya. Iya. Ada beberapa hal yang dia temukan pada wanita tersebut ternyata. nyaman dia sama yang itu, Tapi bagaimanapun juga tidak dibenarkan dengan dalam alasan suatu- apapun. betul, dalam Nggak apa-apa suatu Mas, nggak apa-apa Mas, perkawinan, santai aja. tujuan perkawinan itu kan untuk membina rumah tangga yang harmonis. Betul. Artinya Membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. betul, bagaimanapun juga ya tidak bisa menjadi alasan ya kan. Nggak ada alasan apapun sebenarnya. Benar. Semaksimal mungkin harus Mm. ditekankan. Cuma memang ya kita laki-laki harus Oh ini punya. menahan godaan. Ya. Terus sekarang gini, jadi itu tips ya, tips dari seorang wanita. Dan terus tips dari seorang laki-laki, wanita itu harus seperti apa Pak? Itu kan seorang suami kan, Ya betul. suami dari dua anak yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Para pria sibukkanlah diri dengan aktivitas. Ya betul. Tujuh. Perbanyaklah waktu dengan keluarga. Kalau gue sih layanilah suami, tapi bukan pelayan. Ya itu aja. Oke. Sekarang kita masuk bagaimana apabila saya seorang istri, sekarang saya seorang istri mendapatkan suami selingkuh. Nah, gimana itu? Apa yang harus saya Lakuin, Pak. Apakah saya harus langsung ngaku menunjukkan bukti-bukti? Pada dasarnya pertama harus dibicarakan terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga harus dibicarakan baik-baik oleh kedua belah pihak. Musyawarah dulu Iya, pertama. betul. Kalau masih bisa kekeluargaan, Betul. Oke. Harus disampaikan Mm-mm. ini loh, Jadi- kita kalau mau meneruskan rumah tangga ini, Introspeksi pasangan yang masing-masing. diduga tadi, ya betul, introspeksi Introspeksi diri dan masing-masing.
ultimatum Ah, berubah. setuju. Tapi apabila memang sudah terbukti selingkuh misalnya dari chat melalui media sosial atau handphone segala macam, memang mengarah bahwa hubungan mereka tuh nggak wajar, bukan lebih dari teman, nggak wajar. TTM ya. Betul. Kalau nggak terbukti, kalau nggak terbukti ya tanya aja baik-baik siapa sih itu. Apabila sudah terbukti, ini kan sekarang aku ini ya boleh bertanya seolah-olah sekarang sebagai mata netizen, Pak, suami saya sudah terbukti dan sudah Tertangkap tangan. tertangkap tangan, sudah sering ketemuan. Bisa nggak Pak saya penjarain Pak si pelakor itu, karena aku udah kesel bener Pak sama si pelakor itu sudah Sering kita lihat kan bisa enggak. Nah mungkin teman-teman pengacara channel pengen tahu bisa nggak sih pelakor dijerat hukum, terus undang-undangnya seperti apa? Gimana Pak? Oke, alright. Minum dulu. Boleh Pak, minum santai. Oke Pak, jadi sekarang kita lanjutkan sesi tanya jawab. Oh, Oke. kirain mau kemana? Sesi tanya jawab ini Ngobrol. sesi ngobrol tanya jawab. Benar, ngobrol gayanya Kalau ditanya kita. masih bayar. Oh iya benar, kami kalau ditanya mesti nggak bayar, wajib gitu. Jadi gini, ini masih dalam konteks yang sama dulu ya. Pernah nggak Bapak, kita lah ya, Cuaca kali. bukan Iya. kita menangani kasus tentang perselingkuhan. Gimana? Well, Pernah ada yang menarik tentang ini. Ya, menariknya karena ada kendala di pembuktian tadi. Saat memang ada laporan warga bahwa sang oknum istri ini sudah tinggal serumah dengan selingkuhannya, kita 3 bulan lah di laporan warga. Jadi kita datang bareng RT setempat, kami datang rame-rame bareng keluarga, ternyata memang benar mereka di situ berdua, tinggal berdua. Akhirnya kita mampir ke Polres, ngobrol. Ya, bagaimanapun juga untuk laporan tindak pidana perzinahan tidak bisa terjadi karena mereka ya tidak sedang melakukan perbuatan setubuh gitu. ya. Jadi intinya maksudnya meskipun kita menangkap tangan pasangan kita sedang berada di dalam rumah, sekalipun apabila dia tidak sedang bersetubuh, Betul. itu tidak cukup untuk menjadikan Betul. bukti yang kuat. Karena bagi hukum mungkin mereka hanya mampir, mungkin kenal, mungkin memang harus ada urusan yang diselesaikan di malam hari, ketemu waktunya malam jam 11, ya bisa berdua saja gitu. Itu kesulitannya. Kadang kami berpikir apakah kita serahkan ke kewenangan hakim ya sebagai pemutus, karena hakim kan bersifat independen lah memutus untuk menemukan hukum. Cuma bagaimanapun juga tidak bisa juga karena terbentur norma ya, karena Iya. unsur tindak pidana perzinahan tuh demikian. Kalau gua sih pernah ada nanganin perkara dapat case lah dari temen sih, sahabat temen lama sih. Udah lama nggak ketemu, nggak tahu dia pernah sekitar 1 tahun yang lalu lah ya, nelpon kasih kabar minta bantuin lah tentang ini perselingkuhan ya, tapi kayak temen itu
lebih wise dan udah benar-benar sakit hati. Ini bro dia udah ketangkep tangan, udah ada videonya. Ceweknya, cowoknya itu emang lagi tidur sama cewek lain. Ke gap lah istilahnya, bener-bener udah ke gap. Dan dia udah dia juga mau ya mungkin orangnya wise aja lah, udahlah mending pisah aja, udah kelar, udah endingnya pisah dia. Oke, benar tuh, apalagi tidak berbusana ya, jadi mungkin nggak selalu harus sedang berkumpul. Iya. Gitu, Di hotel tidak berdua. Apalagi tidak berbusana tuh udah bisa lah, udah sulit lah memungkiri bahwa nggak mungkin masa ngobrol tidak berbusana toh. Betul. Jadi intinya tetap bukti yang kuat untuk membuktikan suatu tindak pidana. Sekarang mau tanya di luar konteks Nanti dulu, ibu saya tanya gimana? Ada pengalaman juga? pengalaman apa Pak? Apa? Jadi pelakor. Terkait pelakor, apa? Jadi pelakor, apa? Jadi pelakor, apa? Jadi pelakor, apa? Jadi pelakor, apa? Kalau menjadi pelakor, alhamdulillah Pak. Belum. Oh Oh, jangan. belum. Astagfirullahaladzim. Berarti mungkin ya. Jangan. Mungkin ya. Teman-teman mengacara-acara itu hanya Bercanda. aja ya, jangan diambil hati. Ini istri yang baik dan soleha. Amin, terima kasih Pak pujiannya. Bukan diambil hati, dianggap benar. Dianggap betul. Oke, kita lanjut. Mungkin ini di luar konteks ini mungkin sudah selesai ya untuk kita membicarakan tentang perselingkuhan. Aku mau bertanya sama Weli satu-satu ya Pak. Nanti sambung lagi ya. Nanti Masih oh banyak, ya, masih tentang banyak loh masalah ini loh. perselingkuhan, perzinahan ini akan bisa kita lanjutin lagi di part 2 Panjang. atau ya. di konten yang selanjutnya. Sekarang saya mau tanya sama Weli. Well, selama hidup dari umur 0 Umur dari umur 0 sampai Z. sekarang, apa hal yang tergila yang pernah dilakukan? Ayo, benar-benar di luar ini. Ekspektasi ya. apa hal tergila yang pernah dilakukan seorang Weli? Nanti satu-satu, nanti Weli, nanti Ria, terus aku, nanti aku cerita. Ayo, yang bisa dibagi. Kalau yang menurut Weli nggak bisa dibagi nggak masalah, jangan, yang bisa. Ekstrim nih. Kalau aku ekstrim, kalau aku mas. Apa? Apa? Nggak bisa dibilang lah. Jangan ranah Jadi privasi. oke, kalau aku ya, Eh. aku hal yang itu bukan hal tergila tapi hal yang Terkonyol, tertengil, bukan terdekil, bukan terkonyol terkejut tapi hal yang buat deg-degan. Jadi dulu ceritanya gini. Dulu ceritanya ini kan di hotel ini ya, nggak usah disebutin nama. Di hotel ini aku pernah kerja di sini. Oh, itu ya. Aku pernah kerja di Cerita sini. tadi ya. Jadi aku kan dulu pernah kerja di hotel ini. Dan waktu jam pulang kerja, aku dijemput sama gebetan. Udah janjian gebetan mau diantar aku kuliah. Pas di depan pintu keluar, baru mau masuk mobil, gebetan, ternyata cowok aku yang sebenarnya datang. Dia mau ngasih, yang sekarang jadi suami, dia mau ngasih kejutan karena dia kerjanya kan di luar kota. Dia ngasih kejutan di pinggir jalan, dia nunggu sudah di depan. Waktu aku turun, pas aku masuk mobil, astagfirullahaladzim. Jadi aku dijemput sama orang yang dekat secara barengan. Itu yang nggak mungkin aku lupakan. Oh, Gitu, iya. Pak. Kirain udah nikah, pelakor jadi. Bukan. Jadi kalau Bapak gimana Pak? Kita lanjut Pak ya. Gimana? Apakah pelakor bisa dijerat hukum? Bagaimana mekanisme pelakor bisa dijerat hukum? Teknis, secara teoritis, Iya, benar. yang higienis. Sebenarnya kalau
istilah sendiri balik lagi tidak ada norma di negara kita yang mengatur tentang istilah atau kejahatan pelakor. Yang ada itu Setuju. perselingkuhan. Nah, setuju. Kalau perselingkuhan itu diatur di KUHP khususnya di pasal 284. tentang perzinahan. Mm-mm. Artinya salah satu unsur yang pentingnya terjadi perzinahan dalam kurung persetubuhan Ya, betul. dengan yang mana salah satunya berada dalam Tertangkap tangan intinya. tertangkap tangan dan salah satunya itu dalam pernikahan yang Dalam sah. sah, ya, dalam pernikahan yang sah. Ya. Jadi teman-teman pengacara channel perlu diketahui bahwa pelakor sangat kita sayangkan tidak bisa dijerat hukum apabila tidak dibuktikan secara tertangkap tangan, terbukti dan tetapi di dalam pasal 284 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa perzinahan itu dihukum penjara, bisa dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan. Jadi memang bisa Dipiring pelakor, ya? pelakor memang bisa kita Tindak pidana jerat ringan. tindak pidana, tetapi hanya 9 bulan. Terus karena ini bersifat delik aduan, hanya orang yang merasa dirugikan dalam pernikahan tersebut. Yang bisa Korban terlibat, itu. kan? Istri. Contoh, ya benar. Jadi Sama. seorang istri apabila pelakor kan sudah bersetubuh dan sudah ada buktinya, si istri bisa melaporkan. Tanpa pengaduan maka tidak ada Tidak bisa. proses. Tidak. Pertanyaannya, Mm-mm. syarat dari bisanya terjadinya pelaporan itu kan minimal 2 alat bukti. Mm-mm. Nah, 2 alat bukti ya, salah satunya mungkin video ya atau tertangkap tangan. Kalau gimana ya? Kalau seandainya dia tertangkap tangan, misalkan di dalam hotel berdua, itu udah itu nggak sih? Udah cukup nggak sih itunya buat masukin deliknya ke dalam laporan? Jadi- Apakah harus ada satu bukti lagi? Betul. Apa by phone atau gimana gitu? Jadi sepanjang yang kami pernah alami, kami tangani, Yang pernah kita tangani ya Pak ya Bahwa, tentang perselingkuhan. Hukum kita mengatur bahwa harus memang terjadi persetubuhan pada saat itu juga, Tertangkap tangan tadi. Ya. utamanya melalui video ya. Kalau saksi sudah jelas ada pastinya Iya. karena sudah ikut Menyaksikan ya, istilahnya. kerebek ya. Cuma kalau memang di dalam hotel itu dia memang baru duduk-duduk walaupun berdua, Ngobrol lah ya, maka ngobrol santai ya. Belum bisa. tidak memenuhi unsur tindak pidana. Tidak bisa memenuhi unsur kita, tetapi kalau memang suatu rumah tangga itu tidak bisa diselamatkan kembali, kalau hanya sebagai bukti chat, bukti kartus setelah kekeluargaan tidak bisa, ya paling bisanya untuk sebagai bukti adanya perselingkuhan sebagai syarat perceraian, bukan Bisa. untuk tindak pidana. Bisa, Begitu kan nggak Pak ada ya? delik pidananya. Nah, nggak ada, jadi nggak teman-teman, bisa. di sini kita mau tegaskan bahwa perselingkuhan itu bisa terjadi di mana aja, kapan aja. Jadi kalau seandainya Anda, teman-teman yang sebagai istri atau sebagai istri, apabila menemukan, mudah-mudahan tidak ya, kita doakan, tapi apabila menemukan suaminya Gatel. gatel, berselingkuh dan sudah tertangkap tangan dan ada videonya, lebih baik bermain pintar. Jangan sembarangan kirim video, mentransfer video, itu akan ada lagi, kena lagi Pak ya, undang-undang apa, Pak? kasih efek jerah aja dulu. Iya. Laporin udah. Karena Tapi itu clear kan juga ujung-ujungnya juga cerai ya, tapi ujung-ujungnya biasanya kan faktor emosional ya. Jadi dia udah terlampau Kesel, jengkel dengan suaminya. akhirnya pengen dimaluin. Nah, Ini nih lihat Ya. dibuat kelakuan suami. sanksi sosial, dibuatnya suaminya buat sanksi sosial dengan cara dikirimnya semua Minimal ke bukti teman sama dekatnya, teman-teman. minimal ke keluarga. Nah, itu salah.
itu salah besar. Karena kalau seandainya si suami tadi atau si pelakor tadi melaporkan karena ada video yang tersebar, ada lagi kena Itu masuk guys, undang-undang lagi. salah satunya ini guys, cerita lama nih ya. Itu kebalik sih, itu nggak bisa nyalahin Pak, aku nggak tahu. cowok. Beredar rame-rame itu sama si itu yang nggak tahu ya. Tahu. Nggak tahu. Ya sudah, nanti bisik-bisik Nah, di belakang itu- layar. itu Mungkin itu kalian kan bakal- itu kan kebalik ya yang selingkuh ceweknya, yang cowoknya diem aja. Ya itu Ya. terbukti semua ininya ini alhasil ya endingnya juga pidana nggak ada, dia nggak masuk loh, Oh, bebas ya. nggak masuk dia, yang Karena dia- cowoknya kena Karena dia sebagai kena korban di IT, situ. kena IT dia jadinya. Jadi, Itu. itu sudah Tapi lama-lama pisah juga. Ya, konsekuensinya Ya itu. konsekuensinya nggak ada orang yang mau diselingkuhin, itu aja. Itu. Yang pasti upayakan kekeluargaan negosiasi ya. dulu lah, Negosiasi kekeluargaan. apabila karena memang harus dipertahankan ya. Kedua ya kalau pakai undang-undang 174 tentang perkawinan, kalau memang sudah terlampau kelewatan ya Ya, bisa benar. mengajukan gugatan cerai kan. Tetapi oh ya, belum selesai ya. Jadi masalah yang jangan jadilah istri yang pintar itu maksudnya tadi jangan menyebarluaskan video ataupun foto pasangan kita yang sedang berselingkuh dalam arti Bahaya itu. pornografi, Bahaya itu. karena itu akan kena undang-undang ITE lagi. Bisa lapor balik dia. ya, Bahaya. mungkin di konten selanjutnya kita bisa Banyak. bahas lagi ya Pak ya Setelah tentang ini undang-undang ITE. ada perceraian, ada gonogini, ada aturan tentang anak, bla bla lah, Panjang. banyak lah. Ada ini kalau setelah bercerai sanksi Prosedurnya sosialnya gimana? Benar. Iya. Pokoknya terlalu banyak yang mau kita bahas. Tetap guys, pantengin terus kita bertiga ya, acara channel.